Selamat datang di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas tentang Marxisme. Marxisme merupakan sebuah ideologi perjuangan yang dicetus oleh Soekarno. Banyak misteri di balik ideologi ini. Soekarno sendiri menerangkan bahwa Marxisme terinspirasi dari nama seorang petani di suatu desa di Jawa Barat. Nama petani itu adalah Marhain. Konon Soekarno menemukan suatu keunikan dari petani ini. Marhain memiliki lahan untuk produksi lahan pertanian dan juga memiliki alat-alat produksi meski masih sederhana dan seadanya. Jadi keadaan petani yang bernama Pak Marhain ini kemudian memunculkan gagasan tentang kemandirian ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang keadaannya di bawah standar kecukupan. Ideologi perjuangan Soekarno yang bernama Marxisme tersebut pada kenyataannya diragukan banyak pihak. Bahwasannya terinspirasi dari perjumpaan Soekarno dengan perjumpaan dengan Marhain. Banyak peneliti dan penulis mengkorelasikan Marxisme ini dengan ideologi Marxisme yang tidak lain dari ideologi perjuangan kelas buruh di Eropa yang dicetus oleh Karl Marx. Menarik memang, kalau kita cermati Marxisme yang dicetus oleh Soekarno sebenarnya semacam adaptasi dari Marxisme di Eropa yang dicetuskan oleh Karl Marx. Soekarno tampaknya sangat paham tentang Marxisme yang menentang segala penindasan dan memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan kelas buruh. Dalam konteks bangsa Indonesia yang notabene bukan negara industri, saat itu kelas buruh tidak ada tempat yang dominan. Yang ada adalah petani. Di lain sisi, buruh di negara Eropa pada waktu itu hanya bermodalkan tenaga, sehingga sangat bergantung pada kaum kapitalis. Nah, sementara di Indonesia, para petani memiliki alat lahan dan alat produksi, sehingga seharusnya tidak perlu bergantung pada juragan-juragan. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa ada beberapa poin-poin pokok Marxisme Soekarno. Yang pertama, Marxisme adalah tentang perjuangan menuju kemandirian ekonomi, yaitu dengan memanfaatkan lahan dan alat produksi yang dimiliki para petani, pekebun, nelayan, dan pekerja sejenisnya, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan juga dapat menjadikan barang produksi tersebut sebagai komoditas ekspor atau perdagangan dalam skala kecil. Marxisme tentang melawan penindasan pada modal, yaitu para petani telah memaksimalkan lahan, alat, dan hasil produksinya, maka mereka tidak lagi bergantung pada pemodal atau cukong atau juragan. Nah, yang ketiga, Marxisme adalah tentang gerakan kewirausahaan, yaitu gerakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan dan memaksimalkan kebutuhan produksi sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memberi keuntungan demi kehidupan yang berkecukupan. Dalam konteks inilah kita harus akui bahwa Soekarno adalah salah satu pemikir yang melampaui zamannya. Setuju ya? Jadi jangan lupa dukung channel ini untuk like, subscribe, atau share biar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan tetap bernalar.